termasuk saya bilang mau kabur. Enggak. Tadi saya sudah sampaikan di awal. Sebelum saya leave, saya mau sampaikan sesuatu dulu karena saya ada keperluan yang harus saya kerjakan. Jadi begitu. Saya sudah selesai menyampaikannya, Bang YNLR. Silakan dilanjutkan. Bang Didit, apakah mau menanggapi apa yang disampaikan oleh Bang Nandar, ataukah gimana, Bang? Oh iya, saya kira ada waktu sebentar untuk saya mendengarkan Bang Nandar. Baik. Katanya saya salah tadi. Siap. Teman-teman semua, saya mohon maaf. Sebentar, Pak Nandar, sebentar, Bang Nandar. Teman-teman semua yang di room, saya mohon maaf ini karena ada Bang Nandar. Beliau adalah seorang dari teman-teman kita Muslim. Saya persilakan untuk beliau waktu kurang lebih 3 menit. Silakan menanggapi apa yang disampaikan oleh Pak Didit. Silakan. Oke. Saya tanggapi ya. Isa tadi juga tadi apa dalam bahasa Ibrani Yesus itu apa, Pak Didit? Yehoshua Hamasya. Apa? Yehoshua Hamasya. So, diparsing bisa nggak? Apakah lanjut aja. jelas? Lanjut aja, Mas Bang Nandar. Lanjut aja, Bang. Ya, karena yang betul adalah Yeshua. Yod, Yashin, kemudian Vav, Ain, Yeshua. Itu bukan Yeshua, tetapi Yeshua. Oke. Yeshua Hamasya dengan Yesus, dengan Isa adalah pribadi yang sama. Namun yang berbeda adalah sudut pandang atau perspektif. Kita tidak pernah kemudian menganggap satu nama ini adalah 2 oknum, tetapi oknum yang sama, satu pribadi yang sama, bukan oknum yang berbeda. Itu saya rasa cukup jelas ya. Lalu yang kedua, kalau kita melihat di dalam kodeks manapun, baik itu kodeks yang tertua, Kodeks Vatikanus, Kodeks Sinaiticus, Alexandrianus, Textus Receptus, tidak pernah disebutkan ada Allah, ya. Karena kenapa? Kalau di dalam Perjanjian Baru itu kan bahasa aslinya bahasa Yunani, tidak ada kata-kata Allah di situ. Dan lagi pula sebetulnya banyak sekali penerjemahan-penerjemahan yang keliru di dalam Lembaga Alkitab Indonesia. Bang Nandar, saya mungkin harap langsung kepada kontennya aja. Nandar, saya kira begini sebentar. Nandar, Nandar, kamu jangan bisa berani berkomentar masalah terjemahan ya. Kamu tahu apa? Kamu bahasa Yunani, tahu kamu dari Ibu Rita aja saya dengar kamu dengar kamu udah banyak bicara kamu. Kamu jangan berkomentar. Diam dulu. Diam kamu, saya harus tegaskan ini. Lai itu diterjemahkan oleh segala disiplin ilmu. Enggak, kamu jangan asal komentar. Kamu jangan asal komentar. Kamu sarjana hukum, tolol kamu. Tolol kamu. Tahan Pak, sebentar Pak Jubir balik sebentar ya. Jadi Bang Nandar lebih kepada poinnya. Oke, saya ulangi pertanyaan saya, Bang. Oke. Saya hanya bertanya, Bang Didit, kata Allah di dalam Alkitab itu, di dalam Perjanjian Baru itu ditemukan di dalam kodeks atau bukan ditemukan ya, terdapat di dalam kodeks apa sih? Apakah terdapat di dalam kodeks Vatikanus? Apakah terdapat di dalam kodeks Sinaiticus atau kodeks yang lainnya? Karena yang saya ketahui Allah itu adalah penerjemahan yang keliru. Harusnya ilah di situ, bukan Allah. Karena Allah itu kalau kita lihat di Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata Allah ini adalah pribadi, ya, nama pribadi umat Islam. Mohon maaf, nama pribadi Tuhan yang disembah oleh umat Islam. Sebagaimana tetragramaton, mohon maaf kalau ucapan saya salah ya, tetragramaton itu kan Yod He Vav He adalah nama pribadi sesembahannya orang Yahudi. Jadi coba Anda cari, mungkin saya sangat awam tentang kekristenan. Coba tunjukkan satu bukti saja ada Allah di dalam kodeks tertua, kodeks Vatikanus, kodeks Sinaiticus, Alexandrianus, Textus Receptus, Washingtonianus, ada tidak? Manuskrip ada tidak? Papirus ada tidak? Kodeks yang menulis kata Allah di dalam kodeks-kodeks tersebut. Kalau tidak ada, berarti betul apa yang saya sampaikan bahwa kata Allah yang ada di dalam Lembaga Alkitab Indonesia
itu adalah terjemahan. Kiranya Bang Didit Yuli, terima kasih, sangat santun. Saya sangat senang apabila terjalin diskusi dua arah semacam ini. Silakan Bang, ditanggapi. Bang Nandar, makasih banyak Bang Nandar ya. Saya persilakan Bang Didit, silakan. Bang Didit yang jawab, Bang Didit yang santun, bukan Anda. Tadi Anda nolong-nolongin saya loh. Siapa Pak? Sebentar Kak Didit, Bang Didit. Maksudnya Anda siapa Pak? Bang Nandar. Saya adalah pemilik room ini. Oke, Bang sebentar. Didit yang jawab. Saya adalah pemilik room ini. Saya mengatur diskusi. Kalau Anda tidak sopan, saya akan cut Anda. Mohon maaf ya, karena kami punya tata krama, kami punya aturan. Nggak seperti Anda asal nyocor ya di sini ya. Saya sebagai tuan rumah, saya berhak untuk mengatur Anda. Kalau Anda brutal, saya akan buang Anda. Mohon maaf ya. Saya respect dengan Anda, saya akan beri waktu kepada Anda. Saya mengorbankan teman-teman saya di room untuk mendengar Anda. Ketika saya mempersilahkan Anda berbuat seperti itu, ini nggak bermoral. Mohon maaf saya katakan demikian ya Bang. Saya menghormati Anda. Saya utamakan Anda di dalam room saya. Makasih. Silakan Pak Didit. Oke, terima kasih Bang Didit. Silakan dijawab. Oke, terima kasih. Ya. Tampak ganteng tanpa jenggot Bang Nandar nih ya. Itu. Oke. Jadi gini ya. Saya bingung kenapa umat muslim menganggap bahwa Allah ini adalah proper name atau nama diri Allah. Padahal nama Allah ini adalah generic name. Sorry Bang, suaranya hilang. Nama panggilan. Ya. Halo. Lanjut. Kedengaran nggak? Dengar Bang. Oke, saya lanjutkan. Oke. Sebenarnya saya bingung dengan teman-teman muslim ya. Ada kemarin Bang Nandar juga menanggapi apa yang saya sampaikan, termasuk si Goldian juga. Saya bertanyanya gini, sejak kapan nama Allah menjadi proper name? Menjadi nama diri sesembahan gitu ya. Padahal kalau kita melihat bahwa Allah itu, sebelum saya menjawab Bang Nandar kepada apa tadi itu pertanyaannya Bang Nandar itu, saya mulainya dari sini dulu. Padahal itu adalah generic name. Kenapa generic name? Berbeda dengan Yod He Vav He, yang dimana kemarin itu saya lihat di videonya Goldian mengatakan bahwa Allah itu sama dengan Yod He Vav He, sama-sama proper name. Nah, sebelum Islam ada, ya, orang-orang Arab pagan sudah memanggil sesembahan mereka dengan sebutan Allah. Kalau kita melihat, kemudian juga ada agama monoteis seperti agama Mani, gitu ya, atau agama Sabean, itu juga percaya kepada satu Allah. Dan kemudian sebelum Islam ada, orang-orang Kristen Arab memanggil Tuhan dengan sebutan Allah, bahkan ada prasastinya di Prasasti Umul Jimal 2 itu ya. Nah, di sana juga orang-orang Kristen sudah memakai nama Allah, itu yang ditulis sekitar tahun 500 Masehi. Jadi bangsa-bangsa lain juga ada memanggil nama sesembahan mereka dengan sebutan Allah, seperti Allahnya orang Amori, Allahnya orang Mesir, Allahnya Bani Amon, Allahnya orang Yunani. Nah, ini ketika ditemukan oleh Paulus ketika dia berjalan-jalan di Athena, dia melihat di Athena itu banyak dewa-dewa, dari patung dewa-dewi. Dan di salah satu mezbahnya ada tulisan kepada Allah yang tidak dikenal. Nah, kemudian Paulus mengatakan bahwa Allah yang kamu tidak kenal itu, aku akan menunjukkan kepada Allah yang dikenal. Nah, berangkat dari situ dulu, bahwa tidak ada nothing spesial dari nama Allah. Karena nama Allah ini adalah umum dipakai oleh orang-orang bahkan sebelum Islam untuk menyebut Tuhannya. Nah, kemudian kenapa LAI pakai nama Allah gitu ya? Ya, karena itu yang cocok, yang bisa dipakai oleh LAI. Kenapa nggak pakai Yod He Vav He? Ya, ini kita kembali kepada tradisi orang Yahudi. Saya pikir orang-orang LAI benar ya, mereka bukan orang yang bodoh, mereka nggak tahu Alkitab, mereka nggak tahu bahasa Ibrani gitu ya. Kenapa nggak pakai Yod He Vav He gitu ya? Ya, orang Israel saja nggak pernah memanggil
nama Tuhannya dengan sebutan Yod-Heh-Vav-He atau Yahweh. Kenapa? Karena itu adalah proper name, nama diri Tuhannya mereka. Maka ketika mereka membaca Alkitab, ada kata Yod-Heh-Vav-He, mereka menggantinya dengan Adonai atau Tuhanku, atau Hashem atau nama itu. Nah, ini adalah bentuk penghormatan tertinggi orang-orang Yahudi kepada nama Tuhan. Ini masih bersangkut paut dengan hukum yang ketiga yang diberikan oleh Allah kepada Musa, kepada orang-orang Israel. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Nah, sebagai contoh seperti ini, hal yang sederhana. Saya nggak mungkin manggil bapak saya dengan sebutan namanya. Misalnya nama bapak saya adalah Bejo gitu ya. Saya nggak mungkin manggil bapak saya itu Jo Bejo gitu. Kalau saya panggil bapak saya Jo Bejo gitu ya, saya anak yang kurang ajar. Saya anak yang nggak sopan kepada orang tua. Maka supaya saya sopan kepada orang tua saya, maka saya sematkan panggilan yaitu bapak, ayah, atau papa, atau papi. Itu lebih sopan memanggil bapak saya daripada memanggil namanya. Nah, kalau Bang Nandar tadi itu meminta untuk menunjukkan di kodeks mana ada nama Allah, kodeks itu kan apa namanya ya, salinan, terjemahan. Ya kalau yang namanya salinan dengan terjemahan pasti sama dengan yang disalin di dalam bahasa aslinya. Jadi itu jawaban saya, Bang Nandar. Oke, kalau tadi dikatakan bahwa kodeks itu adalah salinan, kodeks itu manuskrip yang kata saudara sesuai dengan terjemahan. Lalu di dalam kodeks tertua, kodeks Vatikanus, kodeks Sinaiticus, itu tidak ada kata-kata Allah. Mereka menyebutnya dengan Theos atau Kurios, tidak ada kata-kata Allah. Bahkan dalam teks aslinya pun, Bang Nandar, Anda tidak akan pernah menemui nama Allah. Nah, justru itu Bang Yuli, kan saya katakan bahwa nama Allah itu kan proper name, ya, proper name atau nama pribadi Tuhan umat Islam yang sudah dikenal sejak dahulu kala. Sedangkan Tuhan orang Kristen di dalam perjanjian baru tidak pernah dikenal dengan sebutan Allah. Nah, ketika kita melihat satu agama, maka kita harus melihat kitab sucinya. Dan teman-teman semua Kristen di sini tentu paham bahwa kodeks tertua di muka bumi ini adalah kodeks Vatikanus yang ditemukan pada tahun 329 Masehi. Kodeks ini kan berbentuk buku, meskipun manuskrip, bukan autografa, karena autografa Alkitab itu sudah nggak ada, hilang. Nah, di dalam kodeks manapun, teman-teman, saya di sini bukan sebagai orang yang membuat kisruh ya, saya hanya meminta klarifikasi. Apabila benar bahwa Allah ini adalah proper name, sesembahan orang Kristen, yang kemudian dikutip di dalam terjemahan Alkitab, Lembaga Alkitab Indonesia, maka saya minta bukti gitu loh. Di mana? Di dalam kodeks ini kan bukti autentik yang dikenal oleh sejarah. Kodeks tertua, kodeks Vatikanus tahun 329 Masehi, kemudian kodeks Sinaiticus 361 Masehi, kurang lebih seperti itu. Tapi tidak pernah ada dikenal ada kata-kata Allah, itu nggak ada. Yang ada adalah Theos, Kurios. Makanya saya minta ke Bang Didit Yuli, di dalam hukum positif, formula di dalam hukum positif, hukum perdata, barang siapa yang menyatakan, maka dia wajib untuk membuktikannya. Dan Bang Yuli saya yakin, atau teman-teman semua, saya juga yakin bahwa tidak akan mungkin kita temukan di dalam kodeks manapun ada kata-kata Allah. Karena perjanjian baru ini kan bahasanya Yunani. Kalau memang itu terjemahan, mengutip sesuai dengan bahasa aslinya atau original teksnya kan bahasa Yunani. Lalu kalau memang itu Alkitab, kodeks itu terjemahan, lalu bahasa aslinya bahasa apa? Kalau begitu saya bisa balik tanya nggak, Bang? Adakah bukti? Suara Bang Yuli agak jauh.
Suara Bang Didit agak jauh. Oke, sekarang gini. Bisakah Bang Nandar membuktikan bahwa Allah itu adalah proper name? Karena nama Allah itu adalah serapan dan nama yang umum dipakai oleh orang-orang Arab pada waktu itu. Bahkan sebelum Islam, orang Kristen pun juga sudah pakai nama Allah, Bang Nandar. Jadi itu umum, karena Allahnya orang Kristen, Allahnya orang pagan Arab, Allahnya orang Mani, yang monoteis itu pasti berbeda dong dengan Allahnya orang Islam. Ya. Halo Bang John. Bang, saya izin menanggapi Bang Didit Yuli. Ini sangat santun. Terima kasih kepada Bang YNJR NTT ya. Salam buat teman-teman di NTT. Pancasila, NKRI harga mati. Salam sadar. Oke Saya Bang. memang Kita Bang Didit Yuli, ini saya senang ya bertemu dengan Bang Didit Yuli di forum yang sama. Sangat santun. Kita enak loh kalau diskusi semacam ini ya. Bang Yuli di dalam konteks pertemuan kita pada malam hari yang berbahagia ini, saya tidak membahas tentang Kristen di Arab atau Kristen di mana gitu ya. Yang saya bahas adalah tentang kitab suci, karena biar bagaimanapun rujukan kita itu adalah kitab suci. Kalau di dalam Al-Quran, Allah sebagai proper name itu ada di dalam Quran surat Toha ayat ke-14 ya. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimus sholata lizikri. Sesungguhnya aku ini adalah Allah ya, tidak ada Tuhan selain aku. Fa'budni, maka beribadahlah kepadaku, wa aqimus sholata lizikri, dan dirikanlah salat untuk mengingat aku. Begitupun di dalam Sefer Shemot, kitab Keluaran, Perek Ashrim pasal ke-20, Misfar ayat Shnei 2, Anochi Yodhefafe di situ. Anochi Yodhefafe Eloheha. Aku adalah Yahweh. Aku adalah Yodhefafe. Meskipun orang-orang Yahudi mensakralkan nama ini dengan menggunakan kata lain ya. Anochi Hashem, Anochi Adonai Eloheha. Tetapi tertulis di dalam kitab suci bahwa Tuhan sesembahan orang Yahudi, meskipun mereka tidak berani untuk membacakannya, tertulis di situ. Ini saya punya Alkitab berbahasa Ibrani, Biblia Hebraika, tertulis Yud, He, Vav, He. Nah, sedangkan di dalam Alkitab, Lembaga Alkitab Indonesia, itu kemudian mengutip atau mentranslate ya, kata Elohim menjadi Allah, sedangkan Allah ini adalah proper name. Elohim ini sebetulnya terjemahan yang cocok adalah ilah. Makanya jangan ada padamu ilah-ilah lain, bukan Allah-Allah lain. Kalau kita lihat di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, coba lihat Allah. Di situ sangat jelas sekali, Allah itu proper name, nama pribadi, nama sesembahan orang Islam, bukan nama sembahan orang Kristen. Kalau kita mengacu ke dalam kitab suci orang Kristen, di dalam kodeks-kodeks tertua sekalipun tidak pernah ada, Bang Yuli, yang namanya Allah di dalam kodeks-kodeks tersebut. Yang ada adalah Theos, yang ada adalah Kurios. Lalu bagaimana Bang Didit Yuli ini bisa menyimpulkan bahwa Allah ini adalah tadi apa? Proper name, sebutan gitu kan. Generik, nama generik gitu, tadi general generik gitu kan. Nah, saya nggak habis pikir. Rujukannya harusnya kodeks, Bang Yuli, Pak Didit Yuli. Kalau Al-Quran, kalau Islam menyatakan Allah sebagai proper name, dalilnya jelas. Bisa Bang Didit Yuli cek di dalam Quran surat Toha ayat ke-14, sangat jelas sekali. Tetapi ketika berbicara Allah dikorelasikan dengan kodeks, papirus tidak ada. Bang John, silakan Bang Didit Yuli buktikan di dalam kodeks. Makanya Bang Didit Yuli jangan belajar ke Gracia Velo, karena ngawur-ngawur itu tadi. Dari Mani, dari apa itu. Ngawur itu. Bang John, boleh saya bicara Bang John? Sebentar, teman-teman sebentar Bang ya. Didit Yuli, terima kasih. Coba tunjukkan di dalam kodeks mana ada tertulis nama Allah.
terakhir kita bahas ini karena Bang Didit jawab setelah itu selesai karena kita sudah out of topic. Oke, Mas Didit silakan. Mas. Gini, jadi gini Bang Nandar. Kalau Bang Nandar memakai bukti dalam hal ini hanya Al-Quran sebagai salah satunya bukti, jelas Bang Nandar akan mengakui bahwa Allah dalam Al-Quran adalah proper name. Ya, karena itu yang Abang percayai di dalam iman Anda gitu loh. Nah, saya tadi kan sudah saya jelaskan bahwa hanya Islam yang menganggap bahwa Allah ini adalah proper name. Tidak ada yang lain menganggap bahwa ini proper name. Karena itu adalah generic name yang umum, kata yang dipakai kepada sesuatu yang layak disebut sebagai Tuhan atau yang layak disembah. Jadi itu Bang. Jadi kalau kita berdiskusi masalah ini saya yakin tidak akan pernah ketemu titik temunya, gitu. Oke, terima kasih kalau Pak. Kalau Allah itu generic name, saya tunjukkan di dalam kodeks mana, Bang. Karena Allah itu begini, Bang John, boleh saya bicara, Bang John? Apa Pak Yusuf? Nandar. Gantian lah, Kamu. Begini, Bang John. Koordinasi dulu Sebentar, saya bicara. Yang benar. Yang mana, Bang Yuli? Di dalam kodeks mana yang menunjukkan ada kata Allah? Oke, John, saya akan tunjukkan YNLJR, saya akan tunjukkan dalam kodeks itu yang menggunakan nama Allah. Mana tunjukkan? Nggak ada kodeks nama Allah. Ada yang teos. Sabar. Oke. Sekarang saya tanya Bang Nandar, teos itu terjemahannya apa? Saya nanya bahasa asli, bukan terjemahan. Kitab suci Anda ini terjemahan apa asli? Nandar, kamu harus tahu dulu bahwa kamu bilang tadi pertanyaanmu bahwa di dalam kodeks itu tidak ada nama Allah. Ya, yang ada itu teos. Nah, teos sebenarnya terjemahannya apa? Dalam bahasa Yunani itu kan teos. Kalau diterjemahkan di dalam bahasa Indonesia itu Allah. Di bahasa Arab juga Allah. Iya. Jadi, oke, makasih Pak Yusak ya. Sudah, teman-teman, saya pikir pembahasannya cukup di sini. Sebentar. Lalu kalau ini Pak Nandar sebentar. Satu Bang. Sebentar ya. Makanya tadi sudah saya bilang bahwa Allah ini adalah generic name. Semua bangsa-bangsa pakai nama itu, termasuk Islam dan Kristen. Saya sudah kelewat waktu untuk Zoom, saya sudah lewat 15 menit gara-gara Bang Nandar. Tadi sudah saya pamitan dari tadi. Itu PR buat Bang Yuli untuk menunjukkan di dalam kodeks tertulis nama Allah. Karena Allah itu adalah saya kasih jawab. Kalaupun Anda mengatakan itu generic name, tidak ada di dalam kodeks itu terjemahan. Karena begini. Dan terjemahan itu kurang tepat. Harusnya ilah, bukan Allah. Itu karena otakmu tak sampai. Kamu bertanya bahasa asli. Saya izin live. Oke, sebentar Bang Yusuf, tahan dulu ya. Mas Didit, thank you Mas Didit. Sudah mampir Mas. Sudah terima kasih Bang Nandar juga. Nah, makasih. Oke. Belum apa-apa sudah menang. Apa ini? Belum apa-apa sudah menang. Dalam kodeks. Menang apa kamu? Saya jawab dulu kawan. Sekarang saya mau tanya kamu. Apa? Oke. Saya izin sebentar. Saya izin live dulu ya. Saya izin live dulu, bukan berarti saya tidak berani menghadapi Bang Nandar. Terima kasih ya. Terima kasih Bang Nandar, belajar lagi juga ya, yang rajin. Sabar teman-teman. Baik. Terima kasih. Biar saya balas. Nggak usah panjang-panjang. JNR singkat saya menjawab si Nandar otak sempit ini. Jadi dia saya mau tanya ini si otak sempit ini. Kalau orang Kristen di Arab mana lebih dulu Kristen atau orang Islam? Saya mau tanya. Jawab dulu singkat. Jangan di-mute. Mana lebih dulu Kristen atau Islam di Arab? Sekarang saya mau tanya. Jawab, nggak usah panjang-panjang. Mana lebih dulu Kristen di Arab atau Islam? Jawab, jangan panjang-panjang mulutmu.
Ya atau tidak gitu ya? Apa lebih dulu Mana lebih Kristen dulu Kristen atau Islam di Arab? Oke. Islam itu sejak dahulu, Pak. Jawab singkat aja, Mas. Singkat aja, inilah Islam atau makanya aku Kristen bilang gitu loh. kawan ini. Oke, saya jawab ya. Dengarkan saya. Oke, saya jawab ya. Islam itu dari Nabi Adam Islam, dari Nabi Nuh Islam. Mana bukti sejarahnya? Sejarahnya. Mana bukti sejarahnya? Makanya kamu sebentar ya. Saudaraku Nandar, saya turunkan sebentar ya. Nanti saya naikin lagi. Aduh, lucu Nandar. Oke. Teman-teman sabar. Bang Nandar sebentar ya, Bang Nandar. Jangan pergi dulu. Saya sudah sampai di WA sama Bang Joel itu. Ya ini naikin dulu. Saya mau tanya dia karena dia orang hukum. Saya mau tanya nih orang. Bentar gini. Kita tenang dulu, makanya satu-satu dulu sih, saya ngatur dulu. Ini nanti kita bisa berikan tanggapan. Ini tadi kenapa saya bilang saya mau mengutamakan beliau naik, kan kita mau tanya diskusi nih. Kita harus kembali kepada topik sehingga Mas Nandar bisa memberikan pertanggungjawaban gitu kan. Nah, itu oke. Sekarang saya persilakan dulu kepada Pak Jukri Balik. Pak Jukri Balik bagiannya sekarang. Iya. Tadi saya sudah tanya dia. Dia kan saya minta jawab mana lebih dulu Kristen atau Islam, dia jawab kata sudah ada Islam. Karena dia orang sarjana hukum, saya mau tanya alat buktinya apa itu, tapi langsung keluar. Saya mau tanya nih orang ini mau saya kejar dulu ilmunya. Alat buktinya apa dia bilang itu gitu dari sejarah. Oke. Saya mau tanya nih orangnya. Tahan dulu itu. Nanti setelah ini rekan-rekan lain berbicara dulu. Setelah saya naikkan Bang Nandar sebentar. Silakan. Saya persilakan kepada Bang Richard dulu. Pak Nabirong tadi. Pak Nabirong. Pak Nabirong lebih dulu masuk tadi ya. Silakan Pak. Terkait topik kita dulu. Nanti setelah itu Bang Nandar saya naikkan lagi. Halo. Silakan. Ya, kedengaran ya. Ya kita kembali ke topik aja lah ya gitu ya. Karena kalau itu nggak akan selesai gitu ya. Sampai besok juga nggak selesai. Ini kan menjawab apa sih fitnah atau apa sih tanggapan orang mengenai Yesus di luar sana, kan seperti itu tadi awalnya Bang. Apa sih Bang? Iya. Gitu ya. Jadi teman-teman debates Muslim, di lain sisi mereka menghujat Yesus atau Isa, di lain sisi mereka menghina, ya kan? Ada Yesus kawin lah, Yesus di tiang gantung lah, segala macam itu kan seperti itu. Silahkan Bang. Oh iya, oke ya. Kebetulan ada orangnya itu, si Nandar tadi bilang Yesus kawin. Bro Nandar, Anda kan sarjana hukum. Tidak mungkin Anda harus membawakan satu fakta untuk ke depan persidangan atau ke depan umum adalah fakta yang palsu atau tidak diakuin. Sebenarnya Anda harus memikirkan itu, bro, gitu ya. Saya sebenarnya gregetan pengen nanggapin videomu, tapi males sih ya. Saya anggapnya ya sudahlah, kalau dia memang mau berpikir yang penting ada konten ya silahkan saja gitu. Tapi gini bro, satu ya untuk Bro Nandar nih sebelum saya tanggapin. Ya ayolah kita jujur, kita membawakan fakta yang benar ada gitu ya, maksudnya yang memang diakuin dan memang kami gunakan untuk membantah keyakinan ataupun kitab kami. Itu aja bro, jangan usah bawa tulisan Ciano. Gimana kalau saya bawa tulisan Salman Rushdie, saya bawa hadis-hadis doif, kan Anda pasti tidak terima gitu. Nah, kita tidak mau bawa itu gitu ya. Kita tidak mau. Kita mau yang benar-benar diakuin, yang benar-benar legal. Memang kalian akuin, itu yang mau. Nah, oke, untuk situ udah selesai. Kita menjawab seperti apa sih sebenarnya keraguan atau tentang Yesus ini gitu. Banyak contohnya gini, dibilang Yesus tidak mati gitu. Yesus tidak mati. Sebenarnya kan kita harus kembali dulu kepada satu masalahnya begini. Ketika kita membuat satu tesis, si A membuat satu tesis, si B membuat satu tesis. Tesis yang paling benar adalah tesis yang mempunyai fakta dan keakuratan yang lebih banyak. Gitu. Contohnya, ketika dikatakan Yesus tidak mati, apa sih fakta yang bisa kalian sajikan? Kan itu masalahnya. Ya, kalau kalian tidak bisa menyajikan, kalau di dalam tesis si A tidak bisa menyajikan fakta-fakta dan mungkin catatan pendukung, mungkin kesaksian, mungkin sejarah yang tidak bisa mendukung, saya pikir tesis si A ini akan sedikit diabaikan.
dibandingkan dengan tesis B. Tesis B itu contohnya, tesis B itu adalah yang kita punya contohnya. Di kekristenan menjawab bahwa Yesus itu benar mati, itu sangat banyak. Contohnya ada nubuatan, ada penggenapan. Ini kan menjadi satu fakta gitu. Dari nubuatan 2000 tahun yang lalu yang terjadi kemudian, dan itu ada menjadi fakta dan menjadi kejadian, itu salah satu fakta. Bahwa Tuhan sudah berbicara jauh sebelum kejadian tersebut. Yang kedua, bagaimana dengan saksi-saksi? Yuk kita lihat saksinya. Contohnya waktu penyaliban ada Hanas mertua Kayafas, ada imam besar Kayafasnya, ada imam-imam kepala ahli Taurat tua-tua di sana kan ada Simon Petrus bilang di sana banyak, ada serdadu-serdadu, ada perempuan-perempuan yang mengikutinya, ada Simon dari Kirene, itu kan jadi saksi. Kalau dibilang itu Alkitab palsu, kalau Alkitab palsu, saya cuma hanya bilang bahwa kalau ada orang Muslim bilang Alkitab, Taurat, dan Injil palsu, berarti Allah Anda tidak mampu menjaga kitabnya sendiri. Titik. Gitu. Berarti Allah Anda tidak mampu apa-apa gitu. Bahkan kitabnya sendiri pun tidak mampu dia jaga. Sampai dia turunkan berkali-kali. Berarti Allah itu tidak ada kekuasaannya. Nah, baru kita lihat keterangan dari luar. Di luar daripada kekristenan itu sendiri. Seperti Flavius Josephus yang sejarawan kan dia bilang gitu ya, di bukunya Antiques of the Jews ya buku ke-18 itu kan dia bilang kita telah menghukumnya di kayu salib gitu. Pada hari ketiga dia telah menampakkan diri dan itu ditulis. Ada lagi bukunya Cornelius Tacitus, sejarawan juga ya kan. Itu ditulis. Nah, ini kan salah satu. Ada Lucianus dari Samosata juga seperti itu. The Passing of Peregrinus itu kan dia tulis juga di sana bahwa dan disalibkan berdasarkan masalah-masalah yang orang Kristen percaya gitu, mentuhankan mentuhankan manusia katanya. Tapi di sana dia menyatakan bahwa benar ada orang itu, Yesus itu disalib gitu loh. Nah, jadi ada Pontius Pilatus dalam Act of Pontius Pilatus itu kan dia tulis. Ada bahkan Talmud Yahudi di Sanhedrin 43a. Pada yang ini kan pernah dibahas sama si itu kalau nggak salah ya, si Goldian kan. Gitu. Makanya kalau dibilang Yesus umat yang bergantung kepada Allah bukan Allahnya yang digantung manusia, ini kan berdasarkan itu dia bilang itu. Pada malam menjelang Paskah Yesus digantung itu kan Talmud Yahudi Pak, Sanhedrin 43a. Jadi kenapa tidak bukti-bukti yang kita sudah sajikan dilawan dengan bukti yang minim sekali, bahkan tidak ada saksi, hanya dibilang ya sudah percaya saja. Mana yang harus kita gunakan? Nah, sebagai praktisi hukum menurut saya Nandar juga harus berpikir secara lurus saja gitu, mengesampingkan dulu maksudnya kepentingan pribadinya, tapi dia harus berpikir dulu mana sih secara hukum yang paling digunakan, yang banyak saksi dan buktinya ini, ataukah hanya pernyataan. Nah, kalau pernyataan kan semua orang bisa membuat satu pernyataan gitu. Dan di Yohanes 19:33 juga kan waktu Yesus digantung, kenapa orang bilang yang semua digantung itu dipatahkan kakinya? Dia bilang mereka melihat Yesus sudah mati, akhirnya mereka tidak mematahkan kakinya. Berarti di sana mereka menyaksikan Yesus sudah mati. Itu adalah laporan. Baru banyak fakta-fakta yang memang harus kita ulas, yang harus kita lihat untuk memverifikasi apakah benar Yesus ini mati. Lalu sebelumnya kita harus tanya juga, mengapa Yesus harus mati? Nah, kalau kita kulas di sini pasti terlalu panjang ya menurut saya. Nah gitu loh maksud saya. Kalau kita berdebat, marilah kita menyajikan fakta dan marilah kita melihat dengan fakta yang ada, dengan data-data yang benar, bukan data-data palsu atau yang tidak digunakan orang lain gitu. Mungkin teman-teman lain masih banyak yang mau nambahkan, ya silakan. Ya, terima kasih Pak Nadirong. Teman-teman saya persilakan kepada Pak Richard dulu. Silakan Pak Richard. Oke, shalom Bang YNL. Shalom Bang. Saya tak menanggapinya santai saja ya. Jadi saya takut nanti semakin ya mengerucut. Dari tema saja. Jadi kalau apologet Muslim itu berdiri di dua kaki, itu 100% iya. Karena kalau 4 kaki nanti di CI itu. Ya kan Bang Winner ada di sini. Saya pikir betul mereka berdiri di dua kaki. Karena kemarin juga kalau kita lihat nih ya, Bang Dani aja bilang, Yesus itu bukan Isa Al-Masih. Dia nyatakan berkali-kali itu. Betul. Ya,
Kemudian ada ibu-ibu yang dari mana Washington kemarin di channelnya Pak Paul. Dia bilang mencintai Isa Al-Masih wa Isa alaihi wasallam. Lalu mengatakan bahwa Nabi Muhammad pun beriman kepada Isa alaihi wasallam. Hanya pertanyaannya, kalau memang beriman apakah sudah dibaptis? Ternyata kan tidak mungkin kan. Nah, sementara kalau kita lihat Nandar tadi, pasti berbeda dengan pendapat Bang Dani dan orang-orang ini. Saya pikir memang ada di dua kaki. Dan ya ini mohon maaf ya, kalau seperti tadi sebenarnya saya mau ngomong sama Nandar juga. Nandarnya kalau ngomong kayak bahasa Ibrani itu kan kayak fasih, seolah-olah fasih ya. Mungkin nanti kalau kriterianya orang masuk surga itu harus bisa bahasa Ibrani, mungkin ya yang masuk surga itu hanya mulutnya saja. Kalau kriterianya bisa bahasa Ibrani ya, itu pun masalahnya nanti di sana ada Bambang Nurseno, ada Gracia Pelo yang wah ini bukan bahasa Ibrani yang benar ini. Nah mungkin begitu. Tapi terus terang saya jujur ya, saya ini lihat Nandar ingat seseorang. Jangan-jangan dia itu benar-benar gini, kalau siang Nandar, kalau malam Nandin. Karena cara bicaranya dia lengkak-lengkok, mulut bibirnya itu lamis Bang, itu kayak saya akan naikkan beliau Bang. Ini jangan apa. Iya. Pokoknya saya akan naikkan beliau nanti. Saya takutnya itu nanti jadi Nandin kalau malam gitu. Karena mulutnya kan bener-bener wah leka-liko begitu ya. Jadi ya brother, kita nggak usah serang pribadi loh brother ya. Jangan. Ini beliau ada di dalam. Saya naikkan jangan. Kan seperti dalam film. Saya Bang. Ini saya Nandar, sabar. Jadi saya paling tidak coba kita tangannya ya. Maksudnya hal-hal kayak gini jangan dibuat runcing lah, jangan dibuat terlalu serius. Karena saya yakin lah Nandar itu ya hanya sekedar Nandar. Jadi yang penting di room ini kita tetap adem, jangan buat kisruh gitu loh. Mungkin kalau nyelentik Nandar saja saya bisa, tapi ayo Nandar kita diskusi santai saja, jangan terlalu dalam. Kalau ngomong bahasa Ibrani ada Gracia Pilo dan Pak Bambang Nurseno nanti yang paling tidak tahu lebih banyak. Mungkin gitu Bang YNL. Okay. Terima kasih. Terima kasih Bang Richard. Sebelum ke Bang Nandar saya silakan dulu kepada Bang banget sih dulu. Saya bro, bro. Iki. Tuh saya Bang Sesando USA iki ato. Silakan ini ada saudara kita nih, Brother Nandar ini. Please. Bung Nelson, bro. Aku mau say hi dulu ke Pak Bung Frankie. How are you, man? Okay. I'm fine. And you? Fine. Long time no see you. How are you? Same with you. I looking for you, but you didn't come in channel. Yeah, right now we already renew already the time is to come in normal already. I know. That's why. Okay. Thank you. Just say hi, Bung Nelson. Okay, you are welcome. Okay. I'll go to work right now. You're welcome. Thank you are so much. welcome. Thank you, Bung Frankie. Okay, bye. Thank you, brother ya. Okay. Kita silakan ke Bang Dewiner dulu. Setelah itu baru Brother Nandar. Silakan. Masih ada Pak Yusak, silakan. Malam. Oke, ini saya mau bahas yang di tema atau membahas tema. Kita kembali ke tema aja, Bang. Kita kembali ke tema. Oke, mengenai yang di tema ya. Saya cukup menarik mumpung ada orangnya di sini mengenai pembahasan Yesus menikah ya. Yesus menikah ini lagi booming, lagi rame diceritain oleh orang-orang sebelah ya. Apalagi khususnya di live chat atau di beberapa komentar kita sudah melihat nama Yesus menikah itu sudah mulai melejit kemana-mana. Tapi saya cuma mau tanya begini sama beberapa orang-orang Muslim ya. Beberapa kali kalian berkomentar Yesus menikah, tapi kalian tuh sebenarnya itu kalian nggak punya dasar bukti. Pertama, kalian nggak pernah bisa menunjukkan dasar bukti sumber bahwa Yesus menikah. Kalau kalian pakai Alkitab lain, coba kalian tunjukkan Alkitab yang mana, share screen, buktikan gitu. Kan nggak mungkin juga kalau dibilang Alkitab tahun 1928 tapi
sudah berbahasa Indonesia gitu. Jadi nggak mungkin. Contoh seperti kita belakangan kita sudah mengetahui karena beberapa teknologi yang sudah semakin berkembang ya. Jadi contoh seperti Abraham ternyata disunat ketika sudah tua, itu pun dengan kampak gitu ya, dengan kampak. Jadi ini ada buktinya gitu. Kalau kita mau bahas sesuatu yang memang lucu atau memang dibilang agak-agak aneh gitu ya, kok udah umur segini baru disunat terus pakai kampak lagi. Nah, itu kita punya dalilnya, kita punya dasarnya gitu. Itu ada buktinya. Tapi kalau Anda bilang Yesus menikah, Anda harus punya dasar, Anda harus punya dalil gitu ya. Anda buktikan, share screen di sini, kita mempercayai Alkitab Indonesia gitu ya. Jadi jangan dibilang Alkitab 1928 sudah terjemahan Indonesia, semua orang berkomentar seperti itu, tapi ketika ditanya sumbernya itu nggak pernah ada. Itu paling saya itu aja Bang NL, saya mau bertanya sesuatu memang mengenai Allahnya orang Muslim, itu aja. Oke, terima kasih. Saya percaya dulu ke Pak Yusak, ke Pak Yusak dulu menyampaikan sesuatu, setelah itu baru Bang Nandar respon. Thank you. Karena bila sudah selesai semua toh, tunggu di Mas Bro. Sabar tuh disayang oleh Gusti Allah, Bro. Silakan, Pak Yusak. Halo Bang Don. Oh, monggo. Ya, saya mau menjawab tadi bahwa Nandar itu ngototnya bahwa nama Allah itu tidak ada di dalam kodeks. Tadi Nandar juga sudah berkata bahwa Kodeks Vatikanus itu ditulis dalam bahasa Yunani. Oke? Nah, dalam bahasa Yunani itu kan ada penggunaan nama Theos. Makanya untuk kita bisa tahu nama Theos itu kan kita lihat jenis katanya yang menunjuk Allah dan yang menunjuk Tuhan. Makanya di dalam bahasa Yunani ada dua juga yang menggunakan merujuk kepada kata Tuhan, yaitu Kurios dan Theos. Tetapi ada jenis kata yang kita lihat. Jadi Nandar ngomong tadi, tunjukkan kodeks yang ada nama Allah, ya jelas ada. Karena kata Theos itu adalah nama Allah. Makanya kalau kita belajar bahasa Yunani, kita tidak hanya belajar menghafal. Karena kita juga belajar jenis kata yang digunakan. Jadi kalau Nandar ngomong tunjukkan nama Allah, ya jelas ada di dalam Kodeks Vatikanus yang merujuk kepada kata Theos. Itu yang pertama, Bung John. Yang kedua, saya bersama satu kali lagi. Monggo. Yang kedua, tadi saya setuju dengan apa tadi? Yang mengatakan kapan sih sejarah Islam itu muncul dan kekristenan itu muncul? Jangan bilang Adam itu Islam, semua nabi itu Islam, tapi kita tidak punya bukti. Jadi menurut saya, kalau Nandar tanya mana nama Allah di dalam Kodeks Vatikanus, itu jelas ada. Karena tidak mungkin LAI menerjemahkan nama Allah itu tidak berujuk kepada kodeks. Jelas berujuk kepada kodeks. Dan Kodeks Vatikanus itu kan ditulis dalam bahasa Yunani. Yaitu adalah, kalau nama Allah itu adalah Theos, yang dalam arti kita harus lihat jenis katanya, karena Theos itu bisa diterjemahkan Tuhan dan bisa diterjemahkan Allah. Karena kita nanti yang membedakan adalah jenis katanya. Mungkin itu yang saya sampaikan, Bang Jo. Baik, oke, terima kasih Bung YM. Nah, teman-teman semua, sebentar Mas. Aduh, Kak sabaran nih kayaknya nggak ini istrinya sudah tunggu. Oh, tak seneng nih. Ini kayaknya orang pintar si Jonathan ini. Oke. Kelihatan sekarang Mas Nandar, silakan. Saya sampaikan teman-teman yang sudah menyangka itu. Silakan, waktu Anda 5 menit. Sing kena lo ya, ojo kisru ae, Bro. Oke, thank you. Arek Surabaya kena kabeh yo. Londo nekat tok pokoke. Saudara, bonek bayamu, Mas. Saya talah, aku ngomong saiki jadi dipotong saya. Oke. Begini ya. Kalau kita melihat Yohanes 14 ayat ke-27, memang
sebelum kepergian, sebelum kenaikan Isa alaihissalam atau Yeshua HaMashiach, itu Isa alaihissalam sudah mewantikan bahwa nanti akan ada Rasul, akan ada Nabi yang membawa al-Islam. Makanya di dalam ini bahasa Ibrani ya, saudara. Ini bukan terjemahan ini. Di dalam Yohanes. Jangan ngarang. Makanya saya ini itu. waktu saya menjawab. Biar dia lanjut dulu. Nanti saya biar dulu, juga. Mas Nandar nanti silakan dulu. Setelah itu baru kita tanggapi. Monggo. Lanjut Mas Bro. Ya. Juga bonek yo. Saya bonek dalam juga. Yohanes 14 ayat ke-27 ya. Dikatakan ketika Yesus belum naik ke langit, Syamayim, dikatakan Shalom ani masyair lahem et slami. Nah, aku tinggalkan apa? Slami. Et slami ani noten lahem. Aku tinggalkan Islam sebelum kepergianku. Ada ayatnya. Yohanes 14 ayat ke-27. Itu yang pertama. Kenapa Anda tertawa? Itu bukti di dalam bahasa Yesus yang asli bahasa Ibrani. Aku tinggalkan suami. Lah, bukan cocokologi. Sabar dulu Pak, sabar dulu. Biar itu yang pertama ya. Terserah Anda. Anda mau mengimani, mau percaya atau tidak, itu menurut Yesus. Aku tinggalkan Islam. Ya, untuk kalian imani, untuk kalian percayai. Dalam bahasa Ibrani, cuma masalahnya diterjemahkan. Sebentar saya bacakan atau Bang JR bisa lihat ya, Yohanes 14 ayat ke-27. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu. Padahal Yesus itu bukan damai sejahtera di situ. Al-Islam akan diberikan kepadamu. Makanya Yohanes 14 ayat ke-26, Yohanes 14 ayat ke-16 berbicara tentang apa? Tentang roh penghibur. Ya kan, roh emet, roh kebenaran, roh emet, kebenaran, itu yang pertama. Jadi pahami bahasa asli. Lalu yang kedua, saudara, bentar, saya selesaikan dulu ya. Anda tadi minta bukti. Sebentar, saya sampaikan ya. Anda lanjut Mas Bro, saya nggak larang ini, lanjut. Ya, sok meneng seta. Coba seru. Ya, kisru iki. Oh, terus lanjut. Coba saudara. Ada di dalam buku, sebentar, di buku Menguak Injil-Injil Rahasia, di dalam halaman 39 dikatakan ya, ada seorang yang hidup pada zaman 117 sampai 138 Masehi, dan dia orang Kristen, bukan orang Buddha, bukan orang Konghucu, bukan orang Hindu. Itu namanya Basilides. Siapa itu? Oke, dengarkan saya dulu, nanti setelah saya ngomong menjelaskan, Anda boleh sanggah. Ya, tanya dulu karangan siapa itu? Kamu baca siapa? Karangan siapa? Karangan siapa itu? Siapa? Sebutkan, ini saya tahu. Nggak bisa kelihatan. Desi Ramadhani. Kelihatan kadrun. Bukan, Anda cek sendiri di Google. Ini bukan orang Islam. Sebentar Pak ya. Makanya Kita lepaskan, biarkan. Oke, saya bacakan dulu ya. Silakan. Iya, saya dengarkan lagi ngomong, jangan dipotong. Monggo. Di dalam Islam, saudara, di dalam Quran surat An-Nisa ayat ke-150. Lanjut ceramah dhisik ning kene, Bro. Bukan ceramah, dengarkan saya. Saya lagi menjelaskan. Di dalam Islam, di dalam Al-Quran itu dikatakan bahwa Isa itu nggak dibunuh, Isa itu nggak disalib, wa ma qataluhu wa ma sholabuhu walakin subihalahum. Yang mereka salib, yang mereka bunuh adalah orang yang diserupakan. Di sini dikatakan oleh Basilides, ya, dengarkan saya, biar Anda dijamah Tuhan. Basilides menolak ajaran resmi gereja yang mengatakan bahwa Yesus telah menderita di salib. Dengarkan saya, ya. Dengarkan saya. Menurut Basilides, Yesus menyerahkan salibnya kepada Simon dari Kirene, dan dengan suatu cara Yesus berhasil mengelabui mata semua orang ketika Yesus meminjamkan bentuk raga dan rupanya kepada Simon dari Kirene. Saudara cek ya, nih bukti. Lah, kenapa Anda ketawa? Nih, saudara lihat di dalam Markus 9 ayat kedua, di dalam Markus 16 ayat ke-12, salah satu bentuk mukjizat Yesus adalah mampu berubah bentuk, mampu berubah rupa, mampu berubah wajah. Dan sesuai dengan apa yang dikatakan Al-Quran, apa yang dikatakan oleh Basilides,
Kemudian mengenai pernikahan Yesus, saya tidak pernah berbicara berdasarkan asumsi, ada bukunya, ya. Tuh, pernikahan Yesus yang ngarang bukan orang Islam. Ini kemungkinan terbesar Yesus menikah. Jadi saya kalau pakai buku itu jangan pakai saya hanya menyampaikan kebenaran warta firman Tuhan. Kiranya teman-teman dijawab Tuhan, dimenangkan Tuhan, diselamatkan Tuhan, mengalami Tuhan, dipilih menjadi pribadi baru, manusia baru dalam ibadah. Banyak sekali yang dipanggil, tetapi sedikit sekali yang dipilih. Teman-teman, benar ya, teman-teman sebentar di room. Sabar. Bang John, boleh saya jawab, Bang John? Sabar. Saya mau tanggapi Mas Nandar dulu. Gini Mas Nandar ya. Kalau betul kita pakai data ya, tetapi saya mau bilang data itu kan kita harus pilah dan pilih. Kalau Mas Nandar pakai data seperti itu, Bang, saya punya data yang lain. Datanya ada papirus, Bang. Anda tahu papirus? Sekarang saya mau tanya. Menang, Anda tahu papirus atau enggak? Bagaimana itu papirus, Bang Nanda? Anda tahu papirus atau enggak? Sabar. Kalau di channelmu bisa nggak begini? Bang Nandar. Saya sebenarnya kesempatan Gini Mas. Saya mau maksud saya gini. Kalau Mas Nandar pakai data seperti itu, saya bisa tunjukkan data yang lain, Bang Nandar. Ini, Bang Nandar. Saya punya buku ini, Bang Nandar. Saya tak tunjukin di saya. Ini Al-Quran bukan kitab sejarah. Ini Muhammad Ahmad Kalafullah disertasi Al-Azhar, Bang. Oke, satu. Terus ada buku saya sama dulu. Ada buku tentang The People versus Muhammad, Mas. Di situ ditunjukkan banyak hal terkait dengan Nabi Muhammad. Tapi saya mau pakai itu, saya nggak mau karena itu nggak boleh, itu kita nggak saling menghargai gitu loh, Mas. Jadi mau saya kita pakai referensi, itu referensi yang baik gitu loh. Kami bisa membantai itu, walaupun Mas Nandar dengan percaya diri menggunakan referensi itu, kami punya bantahan untuk itu. Nah, tetapi kami nggak maulah seperti itu. Wah. Ya, itu dia yang saya bilang kami tadi. Seperti itu, Mas Nandar. Saya nggak mau seperti itu, karena itu nggak bagus. Itu yang saya bilang tadi. Ini yang saya bilang, saya lu kasih komen. Ini nggak kelihatan intelektualnya manusia seperti ini. Tapi pendidikannya saya bilang tadi SMA, tapi kerangka berpikirnya diam dulu kau Nandar. Kurang ajar kamu nih. Tahan lebih loh. Kamu nggak bisa diam kamu. Itu triknya. Kalau di channel kamu kita nggak begini tertibnya. Di channel ini dihargai semua. Kamu orang saya hargai semua teman-teman yang di room ini. Jangan gitu kamu. Selalu bikin menang. Bukan kita nih diskusi. Kau nanti di channelmu kau klaimlah kau menang. Inilah otakmu, otak kadrun. Oplak lu. Dasar aja nggak benar. Enggak apa-apa. Enggak, begini JNL. Ini yang saya bilang tadi. Referensinya nggak jelas, tapi langsung mengklaim inilah dasar-dasar itu saya kantor, intelektual kadrun. Makanya saya bilang, berdiskusi sama orang begini nggak akan bisa masuk karena dangkal. Itu saya bilang tadi jungkir balik. Coba lihat, kita berdiskusi tapi bahasa tubuhnya dengan mengatakan menang. Itu kan kelihatan otak apanya, kata di bawah tempurung. Kita di sini bukan bicara menang kalah tapi diskusi sehat. Jadi di sini kelihatan kawan ini SHMH kadrun. Nah, benar nih otak kawan ini sarjana hukum dari mana? Kalau saya tanya dia nanti alat bukti mengenai masalah yang di Yesus itu kata dari zaman Abraham. Coba kasih alat buktinya 2 minimal. Mana? Bisa nggak dia buktikan dia sebagai sarjana hukum? Coba saya mau tanya dia. Maka kelihatan mulut bacot dia kan? Semua itu. Ini kan manusia nggak tahu makanya aku bilang kalau diskusi sehat, jangan sok petentang-petenteng, menang. Nanti kamu bikinlah di channelmu, wah kekalahkan di channel JNR semua orang saya menang. Bukan begitu. Ojo loh ya Mas Nandar, ojo gitu loh, tak lihat di channel yo. Kamu ini menunjukkan intelektual. Di sini kita diskusi secara intelektual.
kelihatan dari tindakan, pola pikir, dan bahasa tubuhmu. Jadi dari sini saja aku sudah melihat kau itu nggak ada apa-apanya, Nandar, kosong kamu, kata di bawah tempurung. Saya uji, saya mau kamu sekarang di sini. Kamu mengatakan waktu masalah Muhammad Aceh juga kau bilang saya nggak pernah dapat 150 juta, paling 20 juta. Dari situ saja kau seorang pengacara goblok. Kali mengacara 150 juta dapat. Kalian hanya pengacara tukang kawin aja kau lagi. Saya kesal sama kamu sekarang. Berarti kamu selama ini pernah beracara hanya bayar untuk perceraian naik 10 juta, 20 juta. Saya nggak pernah dapat duit segitu, kau bilang. Oh, komen-komen. Bodoh banget kau nggak bisa dapat sekali kontrak 150 juta membela Anda. Kenapa Anda menghujat saya, mengatakan tolong dan lain sebagainya? Saya dari tadi saya tidak ada kata-kata hujatan, Pak. Nih, saya kan mengatakan Pak, dengarkan. Kalau masalah Yesus menikah ada literasinya, ada datanya. Kalau memang Anda meragukan data ini silahkan dibantah, begitu. Ya, dan buku yang saudara tadi ini apa Bang Yan, siapa sih nama panggilannya? Saya aku celuk Bali. NTT, oke, NTT, oke, NTT. Nah, Bang NTT ini tadi menampilkan sebuah buku. Itu si Gracia Pelo saya tantang debat juga nggak berani. Kalau saya bisa membuktikan bahwa memang Yesus menikah dari Al-Quran, dari hadis, sekali lagi saya tegaskan sama kamu. Sebentar, Pak. Sekali lagi saya tegaskan sama kamu, Nanda. Diam dulu. Gracia Pelo bisa berapa kali mengajak kau berdiskusi langsung, tidak mau lalu secara online. Dia itu nggak bisa bahasa Ibrani si Gracia Pelo itu, makanya saya ajak tes aja. Mulut kau Nandar ya. Sekarang suruh Gracia Pelo ke sini. Sekarang gini. Nandar. Ya, sekarang suruh Gracia Pelo ke sini kalau berani. Kalau nanti kamu nggak bisa berbahasa baca Ibrani dia, nggak bisa baca Arab dia. Kalau saya bisa. Gracia Pelo betul. Begini Nanda, buktikan ini. Ini Pak, bentar Pak. Nih, Yesus tidak disalib, Yesus diselamatkan, Yesus diserupakan, ada dasarnya. Kemudian Pak, dengarkan saya Pak. Bang tolong Yenel, boleh saya bicara? Saya Pak. Tak turunin di saya Mas Nandar yo. Satu sabar saya Mas Nandar. Nanti coba baca Markus. Yohanes 16 ini udah Yohanes 14 ayat 16, kamu sudah cocok. Jangan diturunkan. Saya mau jawab dia. Cocokologi, kamu lihat nggak di ayat 17? Coba buka, Bang NTT, coba buka ya. Markus 9 ayat 2, Markus 16 ayat kedua, saya screen. Coba biar kalian tahu. Terus jangan dulu YNL, jangan dulu, kita kembali ke Yohanes 17 tadi. Kita kembali ke Yohanes 17. Dengarkan saya dulu. Karena dia cocokologikan karena Yohanes tadi. Dengarkan saya dulu. Tadi kamu loh yang cocokologi ke Yohanes 14. Tutup dia terlalu banyak, dia biar macam. Bang YNL, kita kembali ke Yohanes. Saya mau jawab. Yohanes 14 ayat 16. Kalah semua. Makanya ajak Gracia Pelo